Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Alhamdulillah, saat ini kita berjumpa kembali di mata kuliah Kewirausahaan 2. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki pertemuan yang ketujuh. Tidak terasa, pertemuannya sudah pertemuan ketujuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, terus memberikan kepada kita keberkahan kesehatan agar kita bisa terus menggali ilmu untuk mencapai kesuksesan. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memasuki proses belajar mengajar, langkah baiknya sama-sama kita berdoa agar perjalanan proses belajar mengajar ini berjalan dengan lancar dan sukses. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, amin ya rabbal alamin. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan ketujuh ini kita akan membahas mengenai, mohon izin saya share materinya. Nah, di pertemuan ketujuh ini kita akan membahas mengenai tema. Nah, oke, saya share materinya. Ini dia tema yang sangat menarik sekali. Bicara tentang mengubah pola pikir wirausaha dan motivasi berprestasi. Pendahuluan, mengubah pola pikir wirausaha dan motivasi berprestasi. Mengubah pola pikir, tujuan memberikan pemahaman pentingnya perubahan dan peran-peran mindset atau pola pikir. Menjabarkan perubahan mindset, mengenalkan mindset entrepreneur, dan mengenalkan teori kecerdasan finansial. Berpikir perubahan. Setiap hari kita menyaksikan perubahan. Dalam dunia usaha kita juga menyaksikan perubahan. Produk-produk baru selalu bermunculan menggantikan produk-produk lama. Banyak entrepreneur yang tidak menyadari bahwa dunia ini penuh dengan perubahan dan mereka tidak boleh duduk-duduk enak melewati hidup dari keuntungan tanpa kewaspadaan. Mindset menggerakkan perubahan. Pola pikir atau mindset adalah keseluruhan atau kesatuan dari keyakinan yang kita miliki, nilai-nilai yang kita anut, kriteria, harapan, sikap, kebiasaan, keputusan, dan pendapat yang kita keluarkan dalam memandang diri kita sendiri, orang lain, atau kehidupan ini. Mindset adalah semacam filter yang kita bangun untuk menafsirkan apa saja yang kita lihat dan alami. Mengubah pola pikir bisa diubah. Pola pikir merupakan hasil dari sebuah proses pembelajaran atau learning. Maka pola pikir bisa juga diubah dan dibentuk ulang. Ada pikiran-pikiran yang mudah dan ada yang sulit untuk diubah. Diubah dengan kesadaran diri atau setelah mengalami peristiwa tertentu. Ada pula pola pikir yang bisa diubah dengan bantuan para ahli seperti psikolog, ahli mindset transformasi, atau terapis NLP, Neuro Linguistic Program. Apa saja tanda-tanda terjadinya perubahan pola pikir? Kita memulai memahami suatu hal yang selama ini kita ketahui dengan pengertian yang berbeda-beda. Kita tiba-tiba sadar bahwa apa yang tadinya kita yakini benar-benar ternyata sangatlah keliru. Pola pikir yang berubah tidak mengubah situasi dan lingkungan di mana kita hidup, melainkan mengubah pikiran diri kita sendiri dalam memahami situasi dan lingkungan.
Perubahan pola pikir berarti juga berubah dari satu pola pikir kepada pola pikir yang lain. Perubahan dari pola pikir negatif ke pola pikir yang positif. Dari pecundang menjadi pemenang, dari pola pikir status menjadi kreatif, dari konsumtif menjadi produktif, dan berubah dari pola pikir pekerja menjadi entrepreneur. Pola pikir entrepreneur, pola pikir menonjol dalam banyak hal. Dalam masalah konsumsi, seorang entrepreneur berkarakter produktif, bukan konsumtif. Produktif versus konsumtif. Resource utilization versus resource disposal. Pola pikir entrepreneur, seorang entrepreneur juga selalu berusaha mencari cara baru untuk meningkatkan utilitas sumber daya secara efisien. Resource utilization versus resource disposal. Semua karakter tersebut disebabkan oleh jumlah total pola pikir positif, kreatif, keuangan, dan pola pikir produktif yang dimilikinya. Ingin kebutuhan, keinginan, tujuan, mengetahui apakah Anda memerlukan atau menginginkan suatu benda. Peralatan tidak ada, hanya imajinasi peraturannya. Bayangkan Anda sebagai mahasiswa baru saja mendapatkan bonus 100 juta. Sementara pendapatan Anda setiap bulannya sudah mencukupi. Instruktur Anda akan menyebutkan 10 nama suatu barang dan setiap peserta menentukan apakah mereka membutuhkan atau menginginkan beserta alasannya. Seperti ini simulasinya. Game kebutuhan, keinginan. Contohnya ya. Oke, selanjutnya, hambatan persepsi mulai usaha. Merasa sudah terlalu tua dan merasa terlalu muda. Tidak berbakat, tidak punya modal atau uang. Setiap hari manusia melakukan self-talk sebanyak 55.000 sampai dengan 60.000 kali. Sayangnya 77% statement yang diucapkan bersifat negatif dan melemahkan diri kita atau defek kubra. Saya kurang sukses, saya sudah terlambat untuk berubah menjadi sukses, saya sudah terlalu tua untuk sekolah lagi, saya bodoh, saya tidak berbakat bisnis, kata siapa. Pelajaran yang dapat, 1. Balita berlatih berjalan karena motivasi kuat setelah bosan melangkah. 2. Balita berlatih berjalan karena tidak banyak berpikir resiko. Yang 3. Tambahkan bisnis. Ini contoh-contohnya. Mari kita lihat lagi. Siapa kata terlalu tua? Ingatlah, Kolonel Sanders, pendiri KFC, memulai bisnis pada umur 70 tahun. Tidak berbakat. Ingatlah, Brian si kaki satu memulai bisnis karena kepepet dan tidak bisa mencari kerja, merasa biasa. Ingatlah Habibie Absyah, pemuda yang selalu semangat walau mempunyai sedikit kelemahan, hanya di kursi roda, namun itu jadi kekuatan, mempunyai kemampuan internet marketer yang hebat, pengusaha dan menjadi pembicara sukses, tidak punya modal. Ingatlah, Onassis memulai bisnis kapal angkut dengan OPM, Other People Money. Indonesia membutuhkan 4,07 juta wirausaha menurut Kementerian Koperasi dan UKM. Ayo mulai bisnis. Untuk memulai bisnis hanya perlu 4M. Motivasi, material and service, marketing and network, make it just do it. Pernah fall in love? Apa yang Anda lakukan? Tingkatkan hasrat berwirausaha Anda sebagaimana hasrat Anda saat jatuh cinta pertama. Transformasi, bertransformasilah dengan cepat dan tepat. Model Kiyosaki dan model Stephen R. Covey. Ini kita lihat ya. 2. Motivasi berprestasi dalam pengembangan kepemimpinan. Motivasi, kondisi mental yang mendorong dilakukan di suatu tindakan dan memberikan kekuatan yang mengarah pada pencapaian kebutuhan, memberi kepuasan dan mengurangi ketidakseimbangan.
Dimensi motivasi. Motivasi intrinsik, dorongan yang datang dari dalam diri sendiri seperti etos kerja, semangat pengabdian, ibadah dan ikhlas, menyenangkan dan membantu orang lain. Motivasi ekstrinsik, dorongan yang disebabkan adanya rangsangan dari luar diri, berbagai tantangan, imbalan atau reward. Maslow need, kalau kita lihat, transcendence, self actualization needs, aesthetic needs, need to know and understand, esteem need, belongingness and loveness, safety need, and psychological needs. Ini adalah kurang lebih piramida dari Abraham Maslow, di mana kebutuhan dibagi di dalam beberapa level. Teori motivasi dari McClelland, setiap manusia memiliki 3 jenis kebutuhan. Need of achievement atau NACH, mengarahkan perilaku dengan titik berat pencapaian prestasi tinggi, motivasi berprestasi. Need of affiliation atau NAFF, perilaku dalam berhubungan dengan orang lain, menciptakan suasana akrab, santai, harmonis. Need of power, NPO, perilaku mengarahkan, mengontrol, menguasai orang lain, otoriter. Prestasi, keberhasilan seseorang dalam menyelesaikan satu tugas, memecahkan satu masalah, mengatasi tantangan dengan standar yang memuaskan dan unggul. Motivasi berprestasi, suatu keinginan atau kebutuhan dalam diri seseorang untuk mencapai hasil yang terbaik. Daya penggerak untuk berupaya keras, berjuang tanpa kenal kata menyerah dalam bekerja untuk mencapai prestasi tinggi. Faktor motivasi berusaha, The Poison Review, di mana peluang-peluang ekonomi di negara lain yang lebih menguntungkan seringkali mendorong orang untuk meninggalkan negaranya yang tidak stabil secara politis untuk berwirausaha. The Corporate Review, pekerja-pekerja yang tidak puas dengan lingkungan pekerjaannya seperti menjadi karyawan biasa, mulai berusaha mencari peluang dengan memulai dan menjalankan bisnis sendiri. The Parental Paternal Review, banyak individu yang memperoleh pendidikan dan pengalaman dari bisnis yang dibangun oleh keluarganya sejak ia masih sekolah untuk mencoba bisnis lain daripada yang selama ini dikerjakan oleh keluarganya. The Feminist Review, para wanita yang merasa telah memperlakukan mereka secara diskriminatif dibandingkan kaum laki-laki, baik dalam sistem pendidikan, lingkungan kantor atau perusahaan, maupun dalam masyarakat, akan berusaha membuktikan bahwa dirinya mampu. Caranya yaitu dengan mendirikan usahanya sendiri. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang ke-6. Pertemuan kita yang ke-7 ya hari ini. Kita akan bertemu di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat menggali ilmu, tetap semangat untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.